Taktik bumerang. Seorang wanita tua menyewa sebuah rumah berukuran besar. Di rumah itu, ia juga memelihara seekor anjing raksasa. Di ruangan rekreasi ada sebuah kursi empuk yang besar yang sangat disenanginya. Tetapi setiap kali ia ingin duduk di kursi tersebut untuk bersantai, anjingnya sudah mendahului dia. Ia takut akan anjing itu dan tidak pernah berani mengusirnya dari kursi tersebut. Maka ia merancang suatu taktik kecil. Ia berjalan ke jendela dan memanggil, "Kucing, kucing!" Dan anjing itu menuju jendela untuk menggonggong. Pada saat itu, ia menyelinap diam-diam ke tempat duduk yang sudah ditinggalkan anjing itu. Hal ini terkadang berhasil, hingga pada suatu hari, anjing itu memasuki ruangan dan menemukan sang nyonya sedang santai di kursi. Maka anjing itu segera menuju jendela, memandang keluar dan mulai menggonggong tak henti-hentinya. Nyonya itu bangkit menuju jendela dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Seketika itu pula, anjing melompat ke kursi itu dan duduk dengan tenang. Terkadang, taktik yang kita jalankan terhadap orang lain menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Cerita ini berjudul Harta di Surga. Seorang hartawan berbaring di tempat tidur kematiannya. Seluruh hidupnya telah dipusatkan hanya untuk uang. Ketika hidupnya mengalami pasang surut, ia menganggap bahwa dalam kehidupan yang akan datang, uang tetap akan menjadi segala-galanya. Maka ia memberi perintah agar sebuah kantong diisi penuh dengan kepingan-kepingan uang emas dan ditempatkan di sisi jenazahnya. Keinginan terakhirnya telah terpenuhi. Di dunia lain, ia mengambil buku pedoman sepanjang masa untuk menemukan namanya dalam salah satu buku kehidupan. Karena pencarian itu membutuhkan waktu yang sangat lama, maka ia mengalami kelaparan dan kehausan yang luar biasa. Ia memandang sekeliling dan setelah sekian cukup yakin, ia melihat hidangan yang sangat lezat tak jauh dari situ. "Aha," katanya kepada dirinya. "Ini seperti yang sudah kubayangkan, sebaiknya saya membelanjakan sedikit dari uang yang saya miliki." Air liurnya meleleh ketika ia mendekati restoran itu. Tetapi sebelum ia duduk dan makan, pelayan mengatakan bahwa uang yang telah ia siapkan tidak mempunyai nilainya lagi sekarang. Sebenarnya uang yang bernilai adalah uang yang telah ia berikan selagi ia masih hidup di dunia. Orang kaya itu memeras otak untuk mengingat, tetapi ia tidak dapat mengingat lagi berapa banyak uang yang telah ia berikan. Maka sekarang ia tidak mempunyai apa-apa. Pada pusara seorang Inggris tertulis, "Saya memiliki yang saya dermakan, saya kehilangan yang saya pelihara, saya menerima apa yang saya berikan." Sebagian disadur dari Leo Tolstoy. Anak ayam dan derma gereja. Ada seorang wanita tua, petani yang mempunyai cara khusus dalam membantu gerejanya. Suatu saat, ia menghadap pastor paroki dan menyerahkan Rp5.000 sebagai dana pembangunan gedung paroki. Pastor tampak kagum, lalu wanita itu berkata, "Uang itu sebenarnya berasal dari anak-anak ayamku. Anda melihat sendiri bahwa saya melanggar perintah untuk tidak bekerja pada hari Tuhan. Tetapi anak-anak ayamku tidak tahu itu. Mereka tetap saja bertelur, juga pada hari-hari Minggu. Karena saya tidak dibenarkan menghasilkan uang pada hari Minggu, maka saya memisahkan telur-telur yang dihasilkan pada hari Minggu dan menjualnya secara terpisah. Lalu uangnya saya berikan kepada gereja." Diceritakan oleh William Barclay. Di Afrika, orang mempunyai cara tersendiri untuk menangkap kera. Binatang-binatang kecil yang tinggi kewaspadaannya ini sangat suka akan beras. Dalam usaha untuk menangkap kera-kera itu, petani-petani setempat memasukkan sedikit beras ke dalam tempurung kelapa yang dilubangi sebesar cukup untuk tangan kera. Setengah lusin perangkap seperti itu ditempatkan di sekeliling pusat desa. Setiap perangkap diikat ke tiang rumah. Terangsang oleh bau beras, satu rombongan keluarga kera mendekat. Masing-masing memasukkan tangannya ke dalam lubang itu untuk mendapatkan segenggam beras. Tetapi ketika genggaman tangannya penuh berisi, kera-kera itu tidak dapat mengeluarkan tangannya. Para pemburu kemudian mendekat dan dengan mudah menjadikan kera-kera itu mangsa mereka. Sebenarnya, jika kera-kera itu mau melepaskan beras di tangannya, mereka dengan mudah akan lolos dari perangkap. Tetapi mereka terlampau rakus, sehingga tidak rela untuk melepaskan beras itu dari genggamannya, walaupun nyawa mereka dalam bahaya. Demikian juga dengan kebenaran, bahwasannya tangan yang tertutup tidak dapat menerima bahkan kebebasan sekalipun. Kitab suci bagi yang buta huruf.
4 orang imam mendiskusikan kualitas berbagai terjemahan kitab suci. Yang seorang menyukai gaya King James karena kesederhanaan dan kelancaran bahasanya. Yang lain menyukai gaya standar Amerika sebagai yang terbaik karena sangat dekat dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Yang ketiga mengunggulkan terjemahan Moffat sebagai yang terbaik karena menggunakan gaya bahasa kontemporer. Imam keempat hanya berdiam diri. Ketika diminta untuk mengungkapkan pendapatnya, ia menjawab, "Saya menyukai terjemahan ibuku sebagai yang terbaik." Ketiga imam lainnya tertarik dan ingin mengetahui terjemahan yang dimaksud. "Baik," ia menerangkan, "ibuku menerjemahkan kitab suci ke dalam hidupnya hariannya, dan inilah terjemahan terbaik yang sungguh meyakinkan yang pernah saya saksikan." Diceritakan oleh William Barclay.